Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Polda Sulawesi Tengah menetapkan oknum anggota polisi berinisial Ibda MKS sebagai tersangka kasus persetubuhan anak di bawah umur. Ibda MKS kini telah ditahan setelah menjalani proses pemeriksaan. Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho mengatakan penahanan terhadap Ibda MKS dilakukan sejak Sabtu 3 Juni. Diketahui kasus persetubuhan terhadap gadis 15 tahun ini dilakukan oleh 11 orang pelaku dan berlangsung sejak April 2022 hingga Januari 2023 di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Mirisnya 3 pelaku diantaranya adalah oknum guru, kades, dan anggota Polri. Akibat mengalami persetubuhan, korban harus menjalani proses pengangkatan rahim yang akan dilakukan pekan depan. Pertemuan antara Ibda MKS dengan korban berawal ketika korban meminta oknum polisi tersebut mencari ponselnya yang hilang. Keduanya saling bertukar nomor, kemudian berlanjut Ibda MKS menyetubuhi korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ibda MKS melakukan persetubuhan dengan kondisi mabuk. Sebelumnya, Irjen Pol Agus Nugroho mengatakan kasus persetubuhan tidak dilakukan para pelaku secara bersamaan. Kasus yang dialami korban berinisial RI 15 tahun ini dinyatakan bukan kasus ruda paksa, tetapi kasus persetubuhan anak di bawah umur. Dalam kasus ini diduga ada transaksi antara para pelaku dengan korban berupa hadiah atau uang. Menurutnya unsur pemaksaan, kekerasan hingga ancaman tidak ditemukan, sehingga kasus ini tidak dapat dikategorikan kasus ruda paksa. Terbaru dalam kasus persetubuhan anak di Parigi Motong ini, polisi telah mengamankan sebanyak 10 pelaku. Polda Sulteng gerak cepat menangani kasus ini dan berhasil menangkap 2 tersangka lain yang tengah kabur. 2 tersangka yang baru ditangkap itu dilakukan oleh Serse Polda Sulteng di 2 tempat berbeda yakni Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Tersangka yang ditangkap di Kaltara berinisial AA berusia 27 tahun, sedangkan pelaku yang ditangkap di Kaltim berinisial AS berusia 46 tahun. Kedua tersangka merupakan asal dari Parigi Motong. Dipastikan pada Minggu 4 Juni akan diberangkatkan ke Palu dengan menggunakan pesawat komersil. Sedangkan yang masih buron dan sedang diburu polisi berinisial AW. Diberitakan sebelumnya Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban menemui orang tua anak korban asusila oleh 11 pria dewasa di Rumah Sakit Undata, Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Jumat 2 Juni. Wakil Ketua Susilaning Tias menuturkan kedatangan LPSK karena permintaan dari orang tua korban. LPSK menyatakan siap mendampingi korban dengan memberikan bantuan medis, psikologis, dan perlindungan fisik. Saat ini LPSK masih mengumpulkan informasi terkait dengan peristiwa yang menimpa remaja berusia 15 tahun itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.